Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, kembali hadir bersama Anda dalam program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Dan untuk hari ini, pemirsa, kita bersama dengan KSPPS UBS. Untuk Anda nanti dapat bergabung bersama kami di 02716793000 atau di SMS WA 08112553000. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber bersama kami dari KSPPS UBS di kesempatan pagi hari ini. Langsung hadir ke studio. Yang pertama ada Bapak Pratomo ST, beliau adalah Sekretaris KSPPS UBS. Kemudian yang kedua ada Pak Nurholis Majid SE, beliau juga selaku Manajer Operasional KSPPS UBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat dan insya Allah berbagi ilmunya nanti di kesempatan kali ini ya, untuk para pemirsa dan juga pendengar. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, untuk pembahasan kita, topik kita di kesempatan pagi hari ini adalah berkaitan dengan akad murabahah dalam pembiayaan syariah di lembaga keuangan syariah, begitu ya. Tentu kita sudah ada yang paham dan juga familiar, namanya mungkin paham, tapi belum secara sepenuhnya paham sebenarnya murabahah itu apa. Nah, nanti bisa kita bedah bersama-sama begitu ya. Sekali lagi kami ingatkan ya untuk Anda pemirsa, pendengar yang bergabung, silakan di telepon 02716793000 atau di SMS WA atau panggilan WA 08112553000. Untuk mengawalinya, siapa terlebih dahulu monggo bisa disampaikan. Barangkali tadi ya banyak orang yang sudah tahu murabahah gitu. Tapi secara pastinya lebih mendalamnya gitu murabahah barangkali belum familiar gitu. Nah, bagaimana ini? Ya, baik Pak Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan yang baik pagi hari ini, kami dari KSPPS Usaha Bersama Syariah kembali bisa hadir di acara Ekobis ini dalam rangka untuk memberi edukasi, literasi ataupun produk-produk dari KSPPS UBS ini. Dalam kesempatan yang baik hari ini, saya mencoba untuk sedikit mengulang kembali mengenai satu akad yang banyak sekali dipakai di hampir di semua lembaga keuangan syariah, baik itu di perbankan syariah, di BPR syariah ataupun di tingkat koperasi syariah atau lebih kita kenal mungkin dengan sebutan BMT gitu. Yaitu satu akad yang bernama akad murabahah atau jual beli. Secara gampang sebenarnya jual beli gitu. Tapi memang yang namanya akad jual beli kalau dalam syariah itu sebenarnya banyak Pak, tidak hanya murabahah, ada istisna, ada salam dan sebagainya. Akad murabahah ini biasanya menjadi akad yang paling dominan atau mayoritas dipakai dalam sebuah lembaga keuangan. Jadi hampir semua lembaga keuangan kalau kita lihat pasti dominan akad yang dipakai murabahah atau jual beli ini. Karena memang ini yang paling gampang, paling fleksibel. Dan sesuai dengan dalil dalam Al-Baqarah ayat 275 itu wa khalal bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu. Jadi memang biar transaksi ini tidak jatuh ke riba, memang ya secara gampang kita tarik ke jual beli murabahah. Jadi murabahah ini akad jual beli yang konsep dasarnya itu kan sebenarnya LKS itu sebagai penjual barang, kemudian nasabah atau dalam lingkup koperasi kita kenal sebagai anggota itu sebagai pembeli gitu loh. Jadi nasabah itu datang ke LKS, lembaga keuangan syariah, ke UB gitu, membutuhkan suatu barang. Dan nanti barang itu harus dibayakan dulu, dibeli dulu oleh UBS, dibeli, dikuasai secara penuh, baru nanti setelah dikuasai itu baru bisa
dijual kembali kepada nasabah atau anggota tersebut. Nah, karakteristik utama dari akad murabah ini transparansi, Pak Miftah, transparansi. Jadi UBS sebagai LKS harus bisa transparan dan jujur menyampaikan ke nasabah anggota itu harga pokok perluannya berapa. Itu harus jujur. Dan juga nanti harus disampaikan margin keuntungannya berapa. Itu harus transparan dan harus diketahui bahkan setuju oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini LKS dan nasabah gitu loh. Jadi dalam akad murabah itu nanti di sana harus tertulis harga perluannya berapa, kemudian margin keuntungannya berapa. Sehingga ketemu harga pokok dan margin itu yang namanya harga jual gitu. Itu harus transparan, harus dijelaskan. Nasabah harus tahu. Sehingga nanti yang namanya jual beli ketika margin yang kita ambil itu mungkin nasabah merasa terlalu tinggi, lah di situ nasabah atau anggota itu punya hak untuk mungkin nego gitu. Ya. Atau nganyang gitu ya. Kalau dirasa terlalu tinggi ya silakan dinego boleh. Terkala nanti disetujui atau enggak kan itu urusan lain gitu loh. Oh kok masih terlalu tinggi mbok minta diturunkan gitu. Banyak juga yang seperti itu, Pak. Kemudian nanti setelah ketemu harga jual itu nanti dari nasabah yang ke kami tinggal dicicil gitu, Pak, dalam jangka waktu sekian tahun gitu. Jadi konsep dasarnya sebenarnya cuma seperti itu. Konsep dasarnya ya. Jual beli. Oh, gitu. Ya. Berarti ini kan kemudian kalau kita merujuk ke dasar aturan ya, kalau di Indonesia ini kan kita lembaga keuangan syariah itu semua merujuk ke fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional MUI. Itu sudah ditetapkan nomor 4 tahun 2000. Jadi sudah cukup lama, Pak. Kemudian nanti kalau lingkupnya perbankan itu di BI, di OJK itu juga ada aturan-aturan tersendiri. Tapi kalau kita di BMT atau Koperasi Syariah ini merujuknya ke fatwa DSN nomor 4 tahun 2000 itu tadi. Berarti kan tidak ada istilah pinjam uang berarti kan? Berarti ini istilahnya ya beli barang tadi. Iya, jadi anggota itu harus menerima barang. Barang ya? Iya. Sebenarnya kalau kita bicara pembiayaan di lembaga keuangan syariah itu sebenarnya tidak ada konsep menerima uang itu. Enggak ada ya? Kalau pinjam uang ya nanti harus khot, Pak. Harus khot. Akadnya khordulasan itu yang di situ tidak memungkinkan adanya tambahan margin ataupun bagi hasil. Di UBS juga ada produk itu, tapi kan untuk alokasinya untuk keperluan tertentu. Yang apa ya? Ya tergantung nasabah itu nanti menyampaikan keperluannya berarti gitu kan? Iya, kalau di kami saat ini kan memang khordulasan itu memang alokasinya memang non profit ya, non produktif ya. Kalau di UBS saat ini mungkin untuk biaya berobat, untuk biaya sekolah gitu. Ya. Dan prosentasenya nol. Juga nol ya? Ya nol. Kemudian plafonnya saat ini masih kita batasi, Pak. Iya, masih kita batasi gitu ya. Pak Pratama, ada tambahan nih tentang apa ya yang belum tersampaikan tentang akad murabah gitu ya istilahnya. Jadi murabah itu kan jual beli. Nah, sementara di anggota itu jual beli kan kadang tidak harus baru ya. Nah, misalnya sepeda motor gitu kan, ada yang biasanya nyari cukup yang second aja, yang penting bisa memenuhi kebutuhannya dia. Dan biasanya kan murah gitu. Nah, yang terjadi itu biasanya anggota itu kalau mau beli itu biasanya kalau deal itu di DP. Nah itu kalau sudah di DP artinya itu barang itu sudah menjadi milik yang DP. Sehingga kalau terjadi seperti itu, barang sudah di DP, itu kan UB tidak bisa membantu karena dia sudah transaksi duluan sudah gitu transaksi ya? Kalau gitu. DP itu sama dengan transaksi. Meskipun DP-nya baru sedikit, tapi kan itu sebenarnya sudah dibayar meskipun masih kurang. Tapi deal dengan di DP itu kan sudah dibayar meskipun masih kurang. Sehingga dengan DP itu si penjual kan tidak akan menjual ke orang lain karena dia sudah DP, sudah deal dan menjadi barang miliknya meskipun masih belum selesai. Nah, untuk perlu diketahui bahwa agar UB itu bisa membantu, kalau
kalau anggota membutuhkan barang second itu kalau sudah deal, nah itu akan lebih baik sebelum mencari itu udah menghubungi UB, mengajukan pinjaman, saya mau mencari misalnya motor bekas kira-kira harganya sekian gitu. Nah, sehingga nanti petugas UB itu sudah mengecek, memeriksa, dan akhirnya di ACC ya silakan cari barangnya gitu. Nah, begitu deal, nah, itu nggak usah di DP. Biar nanti yang beli UB dulu. Oh begitu. Nah, misalnya sudah deal harganya segini, nah tinggal ngubungi petugas tadi yang sudah meng-ACC pengajuan kita misalnya 10 juta gitu. Nah, tinggal diminta penjualnya nomor rekeningnya berapa. Nah, nanti tinggal hubungi UB untuk mentransfer atau membayar barang yang kita inginkan tadi. Misalnya motor udah rekeningnya berapa, udah nanti dihubungi UB untuk membayar itu. Nah, begitu sudah dibayar kan sudah sepenuhnya milik UB. Barangnya menjadi milik UB. Lah, tinggal kita ke UB untuk akad jual beli itu. Jadi barang yang kita cari itu milik UB, kemudian kita membeli ke UB dengan dicicil sesuai kemampuan kita. Mungkin itu Pak. Jadi intinya kalau mau dibantu UB, jual beli terjadi tapi jangan di DP. Jangan di DP, intinya jangan di DP itu ya berarti ya. Karena dengan DP itu barang sudah langsung menjadi milik yang DP. Ya. Berarti ini kan berkaitan dengan barang. Kalau baru mungkin tidak menjadi masalah ya. Kadang-kadang, oh saya pengen motor merek A, warna ini misalkan gitu ya. Itu langsung ke dealer mungkin bisa. Tapi kalau yang second kemudian yang sudah diinginkan, diirik-irik biasanya gitu ya. Oh motor ini misalkan. Nah ini berarti kan dasarnya tadi jangan sampai di DP dulu ya. Kalau yang second, yang diinginkan gitu berarti. Karena juga kasusnya sering terjadi. Gitu. Ya, biasanya kalau kendaraan itu second gitu. Mungkin anggota itu mendapat tawaran kok ini murah gitu loh. Biar nanti nggak segera jatuh ke orang lain, di DP dulu untuk mengikat gitu loh. Atau mungkin tanah juga sering terjadi. Nih. Jadi kalau sudah terlanjur di DP memang solusinya ya DP itu harus dibatalkan dulu. Oh dibatalkan. Baru nanti kita bisa masuk gitu loh. Oh, dan itu akad yang memang seharusnya seperti itu. Berarti kalau sudah DP itu akadnya akan rusak atau gimana? Iya. Jadi kalau sudah di DP nggak dibatalkan itu UBS sudah nggak bisa. Maksudnya barang itu mau kita kuasai, mau kita beli gitu. Uang transaksinya sudah terjadi dengan anggota kan udah nggak mungkin. Tapi kalau nanti DP itu sudah dibatalkan belum secara lisan gitu, kita bisa masuk gitu loh. Termasuk misalkan kasusnya ketika kita membeli tanah misalkan gitu ya. Nah, kalau tanah kan biasanya sudah di DP pelunasan, misalkan ada pelunasan, nah itu transaksinya seperti apa? Berarti harus semua itu dibatalkan, semuanya harus ke UB berarti gitu ya? Nanti yang bayar UB. Semua gitu berarti? Semua dibayar. Jangan ada DP dulu berarti juga berarti. Bahkan sebetulnya kalau anggota sebelum membeli itu sudah ngajukan dulu ke UB, sudah di ACC misalnya 100 juta beli tanah, itu nggak usah DP, ngomong Pak ini nggak usah DP, mana rekeningnya nanti tak bayar lunas cash. Itu kan gitu, malah gagal daripada DP kan cuma sedikit, kalau itu bayar cash langsung. Malah lebih urusan malah justru akan lebih beres. Tetapi kalau masalah misalkan kita sebagai nasabah pengen survei ke satu tempat tentang tanah atau tentang kendaraan dan sebagainya, kita survei dulu, bahasa Jawanya nginjem dulu, itu nggak masalah. Nggak masalah. Iya, kalau survei hanya lihat harga, bandingkan harga nggak masalah. Bahkan terus nanti pengajuan ke UB, terus sudah kita ACC, baru nanti cari barangnya, terus transaksi dapat barangnya nanti ngabari kami, terus nanti langsung kita bayar gitu. Jadi kalau ada DP mestinya harus masuknya ke UB DP itu, bukan ke penjual, ke supplier atau ke developer gitu, bukan. Nah itu yang mungkin perlu dipahami berarti untuk para pemirsa, kemudian pendengar semua, dan itu yang yang biasanya proses murabah yang berjalan di KSPP seperti itu gitu. Nah, bahkan kalau misalnya kita mau beli tanah, harganya kira-kira 100 ya, tinggal ngajukan aja ke UB. Pak saya mau beli tanah
kira-kira harganya segini, ngajukan dulu kan. Nah, nanti kan dicek kemampuan bayar kita berapa. Kalau udah di ACC kan tinggal medilkan sama penjualnya. Sementara kita misalnya punya separuhnya, ya uang separuhnya yang untuk DP ini ditabung aja ke UB. Sehingga nanti kalau deal 100 juta, nah, tinggal ngabari aja ke UB, suruh bayar semuanya. Semuanya. Nah, akhirnya kan bayar semua, akhirnya kan menjadi hak milik UB. Baru kita akan jual beli dengan UB. Ya, mudahnya berarti kan kita misalkan punya uang 90 juta. Kita taruh di UB dulu gitu ya, kita tabung, kemudian ada tanah, kemudian kita beli tanah dengan harga 150 berarti kan masih kekurangan, dan itu nanti semua UB yang akan jadi UB. Malah lebih ya, bayangannya. Tapi kan ada kemampuan perhitungan dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti kalau DP-nya sudah ke UB, nanti akad jual belinya kan udah ada DP-nya. Misalnya terjadi 150, kita punya 90 kan, jual belinya kan hanya membayar 60. Iya, betul. Jadi kekurangannya aja yang kita angsur. Jadi logika mudahnya gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini Pak, bisa disampaikan ke pemirsa antara murabahah kemudian dengan bisa kredit konvensional lah begitu. Ini yang membedakannya seperti apa nih? Ya, jadi kalau di lembaga konvensional kan tetap pasti nasabah itu terima uang, Pak. Dia terima uang nanti tinggal terima uang terus nanti beli barangnya itu sendiri, bebas dia. Kalau di syariah kan jelas. Jadi barang itu harus dikuasai oleh LKS dulu, baru dijual dulu sepenuhnya gitu. Jadi LKS kan nanti membeli barang itu sebenarnya bisa secara tunai atau kredit gitu loh. Misal beli rumah dari developer gitu ya, atau tanah gitu. Tapi rata-rata kalau di UB ini mesti kita beli secara tunai gitu. Secara cash dari kita lunasi gitu ya. Baru kita jual kembali ke anggota kami gitu. Pak Pratomo tambahan? Jadi intinya kalau jual beli atau murabahah itu sebelum mencari barang lebih pasnya ya daftar dulu. Jadi kita kira-kira nanti harganya segini gitu. Nah, ini seandainya kita ngajukan 100, ternyata harganya 90, ya bilang aja nanti ini cuma 90 gitu. Akhirnya kan pembayarannya nanti yang diangsur cuma 90 gitu. Yang jelas ya. Kalau seandainya si petugas UB sudah menyetujui kan kita mantep gitu loh. Ya berapa, misalnya kita udah ngajukan 100 di ACC, ternyata hanya cuma 90 kan. UB kan jelas setuju karena di bawahnya gitu loh. Yang agak repot kan sudah di ACC 100, ternyata harusnya 110 kan agak repot. Harus dilobi lagi. Mungkin itu. Ya, kemudian termasuk apakah juga bisa dikatakan kalau mungkin bisa konvensional itu kan bunga yang berjalan begitu ya. Kemudian apakah di akad murabahah ini dari berbagai jenis, misalkan tanah atau kendaraan begitu, berarti hitungannya pun juga akan berbeda gitu. Hitungan apa? Itu kan tadi dikatakan keuntungan, margin dan sebagainya begitu. Termasuk nanti ada nego, ini kok masih kegedean gitu tadinya. Jadi untuk margin keuntungan itu nanti yang membedakan itu plafon sama jangka waktunya. Oh iya. Ya. Otomatis. Jadi dasarnya dari situ. Ya. Jadi tinggal ambil berapa tahun gitu ya. Kemudian nanti marginnya kalau sudah sama-sama terbuka, tahu segini kok, berarti sama-sama akadnya terpenuhi gitu ya. Jadi dari akad murabahah itu. Ya, kalau jangka waktu ya pasti rata-rata tetap kita menganut time value of money itu ya. Jadi semakin jangka waktu panjang pasti margin keuntungan yang akan kita ambil ya semakin besar. Semakin besar ya. Dan yang sebetulnya yang membedakan itu ya tadi, kalau di konvensional kan karena bunga, maka dia terima uang, nanti mengembalikan ditambah bunga gitu. Sementara kalau di syariah itu mau beli barang, misalnya belinya berapa, misalnya 100, nanti UB-nya beli 100, lagi tambah ke UB, ada keuntungan UB.
Keuntungannya pasti. Nah, misalnya keuntungan dari 100 10 juta, berarti kan UB menjual ke anggota 110. Nah, tinggal 110 itu dibagi jangka waktu bulannya. Kan sudah pasti mesti segitu. Dan kita tahu bahwa 10 juta itu memang keuntungan UB. Dan itu yang menurut hukum itu diperbolehkan karena itu jual beli. Maka jual beli kan mengambil keuntungan boleh. Itu yang ada perbedaan antara konvensional. Dan termasuk salah satu keuntungan itu gini, kalau di murabah, di syariah itu nanti modal cicilan atau angsurannya itu flat Pak Miftah. Sama. Dari bulan pertama sampai nanti lunas. Dan sama terus gitu loh. Dan kalau di UB ini kita tidak mengenal istilah anuitas, itu nggak kenal. Seperti yang di konven kan anuitas. Kalau kita ya sama. Jadi nanti kalau di bedah itu pembagian antara pokok dengan margin itu sama terus gitu. Jadi insya Allah lebih transparan. Dan kalau anggota bisa menghitung itu ya gampang gitu loh. Gampang. Misal di bulan ke-10 dia melunasi itu dihitung nanti bisa. Oh berarti ditutup nanti gitu pelunasan saya sekian gitu. Bedanya dengan anuitas itu mungkin dengan hitungan kita kadang nggak pas. Nggak pas, meleset. Oh, kok malah justru tambah kayak gitu ya. Makanya itu bisa jadi seperti itu tinggi. Karena kalau konven kan biasanya bunga akan ditarik besar dulu, pokok kecil gitu. Gitu. Jadi kayak kerucut terbalik itu Pak. Maka itu yang mungkin perlu menjadi pemahaman para pemirsa, pendengar semuanya ya. Maka kita harus ke lembaga syariahnya adalah seperti itu. Akadnya jelas. Dari awal transparansinya juga jelas gitu ya. Dari awal sampai akhir. Jadi istilahnya misalkan pihak LKS pun sama nasabah atau anggota itu mereka mau ngitung masing-masing juga bisa ketemu gitu ya, bisa ketemu bareng sama gitu ya. Tapi kalau yang konven, kalau yang tadi kan kok hitunganku malah jadi, makanya yang tambah pusing biasanya itu. Kadang bahkan ada penalti. Kalau di lembaga syariah apakah ada istilah begitu ya? Tidak ada. Kalau di UBS ini untuk kasus-kasus istilah pelunasan maju itu malah kita janjikan diskon yang lumayan. Oh gitu ya malah ya. Apalagi kalau pelunasan maju itu dengan jatuh temponya masih panjang gitu, masih jaraknya masih panjang itu, diskonnya cukup besar nanti. Bukan penalti tapi diskon. Sebagai gambaran misalkan, sebagai gambaran nih gimana misalkan dalam angsurannya? Ya misal motor tadi harga perulan kita 20, kita jual ke anggota 25 dalam jangka waktu 3 tahun gitu ya, 25 juta, 3 tahun 36 bulan. Mungkin baru 15 bulan mau dilunasi gitu, nanti kan harga jual nggak jadi 25 itu, mungkin marginnya hanya tinggal 2 juta gitu. Jadi yang 3 juta itu nanti dibebaskan, tidak harus dibayar gitu. Berarti dari pihak LKS juga mendapatkan keuntungan, dari nasabah atau anggota juga mendapatkan keuntungan ya. Sama-sama enaknya berarti kan. Nah ini yang mungkin perlu dipahami jadi, para pemirsa semua. Insya Allah diskon tetap kita berikan walaupun sebenarnya kita tetap meminta pelunasan 25 itu juga nggak salah sebenarnya. Nggak salah. Itu harga jual yang sudah disepakati. Karena itu sudah kesepakatan awal seperti itu gitu. Tapi tahun kedua, tahun ketiga ternyata punya rezeki lebih untuk ditutup. Ada bonus gitu. Malah begitu. Cuman memang di fatwa DSN MUI memang yang namanya diskon itu tidak boleh dijanjikan di awal. Nanti kalau udah hitungannya kalau bayar setengah perjalanan lalu diskonnya segini itu malah nggak boleh dijanjikan. Sehingga LKS atau koperasi itu memberi diskon sama enggak kan hanya koperasi. Hanya LKS itu berarti. Cuma memang biasanya ya tetap didiskon. Tetap ada. Baik, terima kasih ini perbincangan di sesi yang utama. Kita rehat dulu Pak Pratamo dan Pak Nur Khalis ya. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kami rehat dulu dan akan kembali menyapa Anda setelah informasi yang berikut ini. Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di pagi hari ini, tentu masih di program Ekobis. Dan pemirsa, masih kami ingatkan untuk Anda semuanya untuk menyisikan bantuannya kepada saudara kita yang terdampak bencana yang berada di wilayah Sumatera, Aceh, dan lain sebagainya. Silakan Anda
bisa menyalurkan bantuannya melalui rekening BSI di nomor rekening dengan kode bank 451 di nomor rekening 2234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian untuk Anda yang sudah transfer berhasil, silahkan untuk konfirmasi ke Ustaz Sunarjo di nomor 08122982256. Insya Allah bantuan Anda tentu akan sangat berarti kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Baik, masih bersama dengan narasumber kami ada Pak Pratama ST dan juga Pak Nur Khalis Majid SE. Kita lanjutkan perbincangan kita ini, Bapak ini masih tentang akad murabahah begitu ya. Nah, silakan untuk Anda yang bergabung kembali kami ingatkan juga di 02716793.000 atau di SMS WA 08112553000. Di panggilan WA ada yang bergabung, tampaknya coba kita berikan kesempatan dulu. Ada yang bergabung. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di panggilan WA bisa dicek teman-teman. Ada yang bergabung di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini? Agak keras suaranya, Bapak. Dengan Pak Amin di Semarang. Pak Amin, Semarang, silahkan. Ya. Ya, Assalamualaikum Bapak-Bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu nasabah UBS Mobile, Ya. UBS ya. Sudah menggunakan UBS Mobile, cuman ada satu masukan ini kalau boleh. Karena saya ini tunanetra, jadi menggunakan UBS Mobile-nya kan pakai handphone khusus. Apa ini screen reader gitu kan? Enggak sih, handphonenya biasa, cuman ada pembaca layarnya gitu. Nah itu waktu saya bertransaksi, misalnya mau beli pulsa atau bayar listrik, itu kan ada kolom konfirmasi. Sementara karena saya bisanya cuman mendengarkan, sementara saya mendengarkan konfirmasi biar tidak salah itu, tahu itu sudah logout sendiri. Jadi waktu sesi Anda sudah berakhir begitu tulisannya. Jadi mohon masukannya untuk timernya itu kalau bisa diperpanjang. Soalnya saya pakai BSI, pakai mobil banking BSI juga, itu timernya tidak sependek yang di UBS Mobile gitu. Ya. Itu masukannya. Terus sama yang berikutnya, kalau diperkenan ini saya mau nanya, kalau misalnya akad mudharabah tadi, yang jual beli tadinya beli emas itu apa ya untuk yang akad jual beli tadi lah. Oh, murabahah ya. Murabahah ya. Maksud saya yang akad jual beli tadi, kalau misalnya kita mau beli emas gitu, apakah diperbolehkan gitu secara syariat? Demikian pertanyaan dan usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, monggo. Ini yang pertama berkaitan dengan UBS Mobile berarti ya. Nah ini bagaimana untuk pelayanan tunanetra? Jadi terima kasih usulannya. Jadi mungkin ke depan memang akan ada perubahan atau akan ada update tentang UBS Mobile. Harapannya nanti akan tambah menu yang lain. Bahkan ada banyak warga atau anggota yang menanyakan tren saat sekarang kan kris ya. Ya betul. Ya doakan saja untuk ke depan bisa lebih sesuai atau user friendly. Jadi usulan untuk menambah waktu untuk confirm, insya Allah nanti masuk dalam untuk materi list upgrade yang ke depan gitu. Jadi mungkin itu Pak. Mungkin ada tambahan ya. Jadi untuk VA ini VA BSI juga ada perubahan ya. Jadi kalau sekarang yang dulu BSI kan VA-nya 3894 ini mulai beberapa hari yang lalu sudah berjalan. Jadi VA BSI sekarang berjalan 2.
nanti yang lama akan diberhentikan pindah ke yang baru. Jadi kode yang baru itu 832345 kemudian plus nomor rekening UBS. Kalau dulu kan lewat menu yang ada yang lewat menu institusi, terus menjadi petunjuknya jadi susah ya, mungkin petunjuknya. Untuk yang VA baru ini kode 832345 plus nomor rekening itu nanti bisa dari Beyond atau dari BSI Mobile itu cara transfernya transfer ke BSI yang lain. Jadi nomor VA BSI itu dianggap nomor rekening BSI. Jadi nanti kalau dari aplikasi BSI transfer ke rekening BSI yang lain, kemudian masukkan kode 832345, kemudian diteruskan dengan nomor rekening UBI, maka dengan menu itu langsung nanti begitu transfer langsung masuk ke rekening tabungan kita. Kemudian nomor itu mirip dengan nomor VA-nya muamalat. VA muamalat itu nomornya 882345 kemudian nomor rekening. Memang yang muamalat ini bisa menerima dari bank lain selain muamalat dengan BI Fast. Cuman untuk BSI masih belum bisa. Jadi kalau BSI dari bank lain menggunakan transfer online yang biayanya 6,5. Cuman BSI ini nomor VA BSI ini sudah bisa ditransferi lewat e-wallet, aplikasi Dana, GoPay dan lain-lain. Jadi itu nanti untuk sekarang jalan dua-duanya BSI ada yang kode lama kode baru. Nanti mungkin tahun depan yang kode lama akan diberhentikan. Oh, berarti pelan-pelan ini ya. Tinggal 1 bulan berarti. Ya mudah-mudahan nanti kalau masih yang banyak yang pakai itu ya diundur lagi bisa. Jadi harapannya kode yang baru kan mirip. Kalau BSI itu 83, BSI kan 383. Kalau yang muamalat 88. Muamalat kan hurufnya 8. Jadi 88 2345, yang BSI 83 2345. Mirip. Satu nyari yang sama itu biasanya nggak ada. Jadi dapat yang itu ya udah. Tapi intinya mirip. 88 2345 sama 83 2345. Kemudian ditambahin nomor rekening. Rekening masing-masing gitu ya. Alhamdulillah. Ini ya mudah-mudahan nanti bisa segera terwujud begitu. Apalagi yang sekarang apa-apa tinggal scan itu bayar scan kris itu ya. Harapannya itu ya. Jadi transaksi akan lebih mudah. Tapi memang apakah ini nanti juga akan mempengaruhi ya karena kan transaksi UBS Mobile banyak, apakah juga akan mempengaruhi lambat dan tidaknya aplikasi? Insya Allah enggak. Enggak ya? Aman aja. Masih aman. Baik. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan pembelian emas. Nah ini bagaimana ini? Mungkin sebelum itu Pak Miftah menanggapi pertanyaan dari Pak Amin Semarang tadi. Yang kaitan dengan Pak Pratomo tadi, insya Allah untuk tata cara transfer BSI yang ada transfer baru tadi, insya Allah nanti segera akan kita buatkan petunjuk atau tutorialnya gitu loh. Sehingga nanti bentuknya nanti video atau apa yang nanti insya Allah lebih mudah dipahami, yang nanti bisa kita share ke anggota gitu loh. Tapi tadi berkaitan dengan tadi tunanetra memang sudah ada berarti ya? Ada HP khusus aplikasi khusus ya? Berarti kami yang belum tahu ya. Tapi memang kami kemarin beberapa kali membantu untuk aktivasi BSI Mobile itu. Memang HP tunanetra itu khusus Pak. Tapi intinya bisa. Cuma tadi yang diminta Pak Amin kan untuk waktu bisa lebih diperlama lagi. Diperlama. Kemudian untuk pertanyaan kedua Pak Miftah, jadi yang terkait merubah emas untuk pembelian emas. Jadi untuk di UBS ini sesuai dengan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah kami, untuk pembelian emas tetap kami berpendapat harus secara tunai.
Jadi ketika ada anggota kami yang datang ke kami, pembiayaan untuk membeli emas, lah itu yang kami belum sependapat. Jadi itu kan sama aja membeli emas secara cicil gitu loh. Kalau di perbankan mungkin ada program cicil emas. Atau membeli emas secara diangsur gitu. Nah itu mohon maaf yang kami sampai saat ini hari ini belum sependapat. Jadi pembiayaan untuk membeli emas itu belum boleh. Di tempat kami belum ada produk itu. Jadi kalau anggota kami atau warga secara umum membeli emas ya harus secara tunai gitu loh. Jadi nabung dulu baru nanti cukup mungkin 1 gram dibelikan, 1 gram dibelikan gitu loh. Jadi kalau yang ditanyakan Pak Amin tadi, misal pembiayaan ke UB terus nanti membeli emas terus nanti dicicil ke UB lah itu fatwa DPS kami yang belum memperbolehkan. Ya, baik seperti itu ya, Pak Amin benar-benar dipahami berkaitan dengan pembelian emas ya. Jadi nabung dulu, ketika uangnya sudah cukup, berapa gram yang diinginkan begitu ya. Nah itu baru dibelikan. Berarti tunai istilahnya begitu ya. Karena kan jadi nggak ada cicilan. Dasar kita memang yadan biadin gitu loh. Emas itu harus tunai. Iya, emas itu harus tunai gitu ya. Walaupun kalau kita merujuk ke fatwa DSN mungkin memperbolehkan. Boleh, sebenarnya boleh ya. Boleh kalau DSN mungkin. Tapi memang kehati-hatian dari UBS gitu. Kehati-hatian. Maka untuk ditahan dulu, untuk tidak memegang emasnya, tapi mengumpulkan duitnya, gitu ya. Mengumpulkan duitnya, baru nanti dibelikan emas. Oh, berarti kalau itu lebih aman gitu ya. Lebih aman. Jadi duitnya sudah ngumpul, baru nanti dibelikan emas begitu ya. Tapi memang sebenarnya kalau kebutuhan-kebutuhan apapun akan lebih aman seperti itu kayaknya. Ya, itu lebih aman. Lebih aman ya. Jadi duitnya ditabung dulu baru itu. Tapi memang khusus untuk emas ini ya, khusus untuk emas. Begitu, dan tampaknya juga hampir selesai ini Pak Pratomo dan Pak Andokalis. Barangkali yang terakhir pesan untuk saudara kita semuanya berkaitan dengan akad murabahah ini seperti apa? Moga Pak. Mungkin saya perlu menambahkan sedikit. Jadi yang pertama, jadi rukun untuk jual beli itu kan memang secara garis besar ada 4 Pak. Harus ada penjual, pembeli, ada barang atau objek yang diperjualbelikan, kemudian terakhir itu ada sigot atau akad jual belinya. Kemudian yang kedua, tadi yang kita bicarakan di sesi pertama itu memang jual beli yang istilahnya penjual itu mampu menyediakan barangnya. Banyak terjadi kasus di lembaga keuangan syariah itu terpaksa kita harus memakai yang namanya akad wakalah atau akad kuasa, karena LKS itu dalam kasus-kasus tertentu itu dalam mengupayakan untuk pengadaan barang itu tidak mampu. Tidak mampu, entah itu item barangnya jumlahnya banyak, spesifikasinya juga macam-macam, atau juga terkendala jarak gitu loh. Sehingga terpaksa harus ada akad wakalah atau akad kuasa yang intinya untuk pengadaan barang itu kita kuasakan ke anggota tersebut untuk mengadakan barang itu. Jadi anggota kita izinkan, kita beri kuasa untuk membeli barang yang dia butuhkan, tapi sebenarnya kan barang itu masih miliknya LKS. Baru nanti setelah barang itu dibeli, dengan nanti dibuktikan atau diwujudkan dalam bentuk kwitansi, nota dan sebagainya, faktur gitu, baru nanti setelah barang itu diwujudkan, baru dia akan jual beli gitu. Ya karena terkendala macam-macam Pak Mita. Pak Pratomo, monggo ada yang perlu disampaikan, silakan. Jadi mungkin yang pengen pemirsa pengen tahu contohnya apa gitu. Jadi barang-barang yang kita tidak mampu untuk mengadakannya, misalnya usaha dagang kelontong mau tambah modal, itu kan kulaan gitu loh. Kulaannya itu kan nggak mungkin saya yang mengadakan, petugas UB mengadakan barangnya kemudian dijual gitu kan nggak mungkin. Akhirnya menyebabkan kita tidak mampu, akhirnya kita kuasakan atau kita wakilkan kepada anggota tadi untuk membeli. Nanti setelah dibeli jumlahnya seberapa, nanti dibuktikan kuasi, baru karena itu uang dari UB, maka barang itu kan milik UB, maksudnya yang membeli diwakilkan. Nah, baru itu diakad. Gitu. Dan atau, ada ini ya, perincian harga jumlah berapa gitu berarti ya. Atau yang pembeliannya waktunya tidak dengan waktu kerja kantor misalnya. Misalnya suruh kulaan
sayur yang bukanya jam 2 pagi itu kan nggak mungkin kita mengadakan itu. Akhirnya uangnya diwakilkan kepada anggota, suruh beli sendiri. Nanti kan dibuktikan dengan itu baru diangkat. Mungkin contohnya itu, Pak. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya untuk lebih mantap kita bertransaksi di lembaga syariah, khususnya di KSPPS UBS Syariah begitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Pratomo kehadirannya, Pak Nur Khalis. Terima kasih, bermanfaat ilmunya ya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis bersama KSPPS UBS. Terima kasih kebersamanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.